Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa YAIN Ponorogo. Kita melanjutkan tema studi Al-Quran pada hari ini, yaitu tentang ilmul makki wal madani. Jadi tema kita pada hari ini membahas tentang ilmu al-makki wal madani. Apa itu sebenarnya ilmu al-makki wal madani itu? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk betul-betul menyimak video ini secara keseluruhan dan secara lengkap ya, karena saya lihat dari trafficnya, dari penayangannya, biasanya yang penuh itu hanya di video pertama saja, sedangkan video yang selanjutnya itu jarang dilihat. Saya menduga ini biasanya anak-anak ini tidak menonton secara penuh, jadi hanya biasanya yang ditonton itu hanya pada bagian tempat absensi. Jadi kalau saya suruh absensi di part 1, ya berarti yang ditonton ya hanya part 1. Absensi di part 2, yang ditonton ya hanya di part 2 saja, atau di part 3 dan seterusnya. Ini kenapa saya bisa tahu itu? Saya ini terbaca dari hasil UTS kemarin. Kebanyakan teman-teman itu ketika menjawab pertanyaan saya itu banyak yang tidak nyambung, karena sepertinya hasil catatannya itu banyak yang identik, banyak yang sama. Saya menduga ini teman-teman ini hanya mengkopas ya, melalui tulisan tangan itu mengkopas resume dari temennya. Jadi ada satu atau dua temennya yang menonton secara lengkap begitu, kemudian catatannya dikopas ya, nggak tahu, mungkin temennya yang satu ini sangat baik hati sekali, kemudian di share tulisannya ini di share ke grup begitu, ke grup yang lain gitu, kemudian yang lain tinggal menulis, melihat, mencontoh dari resume satu orang tersebut, jadi kelihatan sama. Sehingga ketika saya kasih pertanyaan yang tidak terslide-kan itu, dan biasanya resumanya itu hanya apa yang ada di slide saya itu, apa yang terucap begini ini biasanya tidak tersampaikan. Itu biasanya saya kasih pertanyaan, padahal pertanyaan itu berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan dan yang sudah saya tampilkan. Nah, maka yang dijawab atau hasil jawabannya itu berdasarkan apa yang tertulis, bukan secara keseluruhan. Jadi saya membuat video itu, ada yang saya tampilkan dalam slide, ada yang tidak saya tampilkan dan saya sampaikan dalam bentuk lisan itu sebagai penjelas atau syarah dari yang saya tulis. Nah, itu kadang-kadang yang dijawab atau jawabannya itu hanya berdasarkan apa yang diresum itu. Nah, itu yang saya pikir itu yang ketidaklengkapan dalam menyimak video itu di situ itu. Jadi saya memang menanya, bahan pertanyaan saya memang berasal dari dua-duanya, ya, yang tertulis dan juga yang terjelaskan secara lisan begitu. Tidak kok terus kemudian hanya yang tertulis tak. Nah, kebanyakan yang kemudian dijawab itu hanya berdasarkan yang tertulis saja. Itu hanya perkiraan saja yang mudah-mudahan tidak benar. Tapi saya himbau untuk selalu disimak secara lengkap. Baik, tema kita pada hari ini yaitu adalah tentang ilmu al-makki wal madani. Apa tuh ilmu al-makki wal madani itu? Ini saya mengutip penjelasan dari Syekh Nuruddin Aitar. Di sini ilmu makki wal madani dijelaskan sebagai berikut. Hadza al-mawdu' yadrusu jawanib adh-dhurufil 'amah allati ahatat binuzulil Qur'an wa laysa qasiran 'ala ma yadullu 'alaihi dhahirul ibarah min taqsimil Qur'an ila makki
nazala bi Makkah au madani nazala bil Madinah. Wa min huna fa inna hadzal mawdu' yahtallu ahamiyatan kabiratan fi dirasati balaghatil Qur'an lamma yakshifuhu min tawafuri amikin li aslil balaghah wa mura'ati muqtadal hal ila janibi tawafuri unsuri akhar min simati ijazil Qur'an huwa in itaqatim min quyudiz zaman wal makan wa intilakihi min isaril bi'ah ad-dayiqah liyalhiqa fi ilya'il mawdu'iyyat allati yukhatibu biha al-insan fi kulli zaman wa fi ayyi makan. Nah, cara diterjemah nih bahasa Indonesia itu ringkasnya itu begini. Ilmu al-Makki wal Madani itu mempelajari tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Qur'an itu yang kemudian dinisbatkan atau disandarkan pada Mekah dan Madinah, mengingat Mekah dan Madinah itu merupakan poros utama dari dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dakwahnya kemudian turunnya Al-Qur'an itu ya tidak jauh-jauh dari dua tempat itu, Madinah dan Mekah. Tapi bukan persoalan Makkiyah Madaniyah itu bukan hanya sekedar persoalan Makkiyah itu turun di Mekah atau Madaniyah itu turun di Madinah, tetapi persoalan Makkiyah Madaniyah ini nanti akan berkaitan erat dengan hubungan-hubungannya dalam mempelajari gaya-gaya bahasa Al-Qur'an dari segi-segi sastranya, balaghahnya, kemudian bagaimana turunnya Al-Qur'an itu sesuai dengan konteks yang meliputi konteks yang ada di sekitar Al-Qur'an itu. Lalu kemudian bagaimana implikasi dari makna Al-Qur'an pada konteks diturunkannya tersebut terhadap kondisi umum yang ada di dalam umat manusia pada zaman sekarang. Jadi kira-kira kalau dulu itu Quran itu turun di Mekah dalam situasi semacam itulah, apa implikasinya terhadap kondisi yang ada di zaman sekarang, mengingat Al-Qur'an itu selalu dikatakan oleh para ulama itu as-sahihun likulli zaman wa kulli makan. Jadi kalau kita itu sebelum kita lanjutkan kita harus memahami satu hal, bahwa Quran turun kepada Nabi Muhammad itu meskipun tujuannya itu menjadi informasi umum bagi seluruh manusia di dunia, karena itu diberlakukan sepanjang zaman. Jadi mestinya Al-Qur'an itu universal dan berlaku sepanjang zaman untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Tetapi fakta atau fakta secara teknis, pada kenyataan teknisnya di lapangan dulu waktu ayat-ayat itu diturunkan, ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak seperti kita sekarang itu melihat ada maklumat presiden atau pernyataan resmi presiden, pernyataan resmi PBB yang itu diberlakukan untuk seluruh dunia. Begitu, itu tidak seperti itu. Karena situasi kondisi pada zaman dulu itu Mekah, Madinah itu adalah tempat yang terisolir, yang itu tidak berkaitan dengan peradaban dunia secara keseluruhan. Jadi faktanya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dan menyampaikannya kepada orang Mekah dan orang Madinah, ya dialektika atau komunikasi antara ayat Al-Qur'an dengan umat manusia yaitu ya hanya dalam lingkup Mekah dan Madinah. Itu harus dipahami dulu. Itu harus dipahami dulu semacam itu.